Om Swastiastu, Samantar Mas Dharma dimanapun berada. Kembali bertemu dengan Titiang Nyemar Berdana dalam channel YouTube Undagi Bali. Nah, hari ini Titiang lagi ada di proyek ya, sedang proses pasang pelinggih atau merajan. Nanti Titiang akan review satu persatu mengenai pelinggih ini, baik dari segi fisik ya. Kemudian Titiang akan jelaskan juga makna dan fungsi masing-masing pelinggih. Nah, sekarang yuk kita langsung mendekat ya, merapat ke pelinggih. Yuk sekarang ya. Oke, sekarang kita sudah merapat di sanggah atau di merajan secara keseluruhan. Ini view tampilannya ya. Tampilan keseluruhan. Jadi pertama saya akan review dari bagian terluar. Nah, ini tidak bisa disamakan sesuai dengan desa kalau Patre yang kebetulan ini di Singaraja. Jadi ini disebut dengan tugu karang, ya, tugu karang paling luar tanpa ada atap kayu sama sekali ya. Semuanya unsurnya batu atau tanah dari bawah ya. Atau disebut juga penungguan karang seperti itu. Nah, jadi yang melihat di sini adalah kalau rakso ya. Kalau yang pada posisi rumah yang normatif itu kajo kau letaknya ya. Nah, kalau normatif. Kalau tidak ada posisi di Kanjakau, bisa saja di tempat lain. Nah, seperti itu. Kalau rakso, jadi kalau yang di sini melinggih ya, bukan ide betaro. Seperti itu, bisa ke kalau rakso. Posisi Kanjakau. Nah, ini pertanyaannya sekarang, kenapa ini di depan merajan? Ini disebut situasional. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita naik di tangga atau undag. Di unag. Nah, ini ketinggian merajan ini ya, dari lantai, dari natah yang kita maksud tinggi ya sekitar 1,50 meter. Nah, ini posisinya 1,50 meter. Nah, tentu untuk mencapai ini dibutuhkan unag ya. Unag. Apa itu unag? Nah, ini unag ya. Banyak yang mengatakan undag gitu ya. Tidak tahu apa definisi daripada undag. Undag adalah sebuah pijakan kaki yang terdiri dari satu atau lebih untuk mencapai level tertentu yang terfokus pada satu titik. Nah, satu titiknya di mana? Ini satu titik maksudnya. Tidak kemana-mana ya. Dari sini sampai ke sini. Satu titik. Biasanya yang paling bawah ini kan melingkar ya. Melingkar ke sini ya. Terus mengelilingi bangunan. Itu bukan undag namanya. Itu disebut tata ujan. Nah, karena ini memang terfokus pada satu titik, disebut unag. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana perhitungan unagnya? Jadi hitung unag itu adalah batu candi segara gunung. Nah, ini kan kelihatan 4 unagnya, benar 4, bahkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak tunjukkan dengan menginjak dengan kaki ya. Nah, ini maaf yang tunjukkan pakai kaca niki. Itu bukan unag ya, itu disebut, boleh dikatakan lantainya ini, lantainya tugu karang. Jadi tidak dalam hitungan unag. Beliau itu lantai. Atau kalau mengeliling seperti ini di sini disebut tata ujan nantinya. Kalau melingkar ya. Nah, dari mana kita menghitung unag? Itu unag itu dari sini, dari setelah tata ujan itu berarti 1, 2, 3, 4. Apakah ini yang tunjukkan ini ya? Apakah ini kategori unag? Tidak, itu adalah lantai merajan ya. Itu lantai merajan, bukan merupakan unag. Nah, jadi unagnya itu jumlahnya 4. Kalau kita hitung di 4 tuh Candi Watu Segara Gunung. Nah, kalau kita nginjak ya, yang naik di tata ujan sekarang, naik di tata ujan ya. Kemudian naik lagi Candi Watu Segara Gunung. Nah, jadi unag ini 4 ya. Jatuhnya di Gunung Candi Watu Segara Gunung. Gunung itu lambang kemakmuran seperti itu ya. Atau linggih para dewa. Nah, sekarang kita ke merajan langsung. Nah, ini pertama pelinggih ini namanya penglurah. Penglurah
bentuk fisiknya sama seperti tugu karang, tapi posisinya berbeda ya. Nah, ini berbeda posisinya. Disebut penglurah. Jadi di penglurah ini siapa yang melinggih ya? Yang melinggih di sini adalah Ratu Ngurah Agung. Ratu Ngurah Agung, makna dan fungsinya yaitu tentu sebagai pengenter istilahnya ya, pengenter, penyambung maksud kita kepada Tuhan. Nah, disinilah Ratu Ngurahnya yang melinggih sebagai satpam gitu kalau kita analogikan, nah seperti itu. Nah, raris kemudian di tugu ini yang melinggih penglurah biasanya kalau wastronya poleng ya. Poleng ya biasa seperti itu. Yang melinggih Ratu Ngurah Agung, bukan Betaro ya, setengah dewa, setengah kalo seperti itu. Beliaulah Ratu Ngurah inilah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di kerajaan ini, menjaga stabilitas, menjaga keamanan. Seperti itu kalau kita analogikan, nggih. Nah, kemudian ini ada namanya pelinggih taksu. Nah, wujud taksu ini beda. Ada unsur kayunya, nggih. Ada unsur kayu. Kalau di tiang sum ya, ada unsur kayu seperti ini. Di atasnya kayu, kemudian di bawahnya bataran biasa. Nah, masalah batar itu boleh memakai batu, bata. Nah, seperti ini taruh ya. Yang penting itu ada unsur tanahnya. Beton juga tidak apa-apa ya. Tapi di sini ada unsur kayunya, disebut gedong sari, ada juga yang bilang. Nah, terus kemudian gedong atau taksu. Nah, seperti ini. Mana gedongnya? Ini gedongnya ya, rongnya satu. Nah, seperti ini. Kalau saya review, style ukirannya seperti ini ya. Nah, ini hasil karya Undagi Bali ya. Nah, ini tiang yang mendesain langsung niki. Kemudian dikerjakan oleh bapak tukangnya seperti itu ya. Nah, mungkin pertanyaannya, siapa yang melinggih di taksu ini? Di taksu ini yang melinggih adalah Dewi Saraswati ya. Dewi Saraswati kalau kita maknai dari simbolnya adalah simbol ilmu pengetahuan. Nah, jadi di taksu inilah kita nunas tuntunan ya. Nunas tuntunan majang ring Dewi Saraswati agar kita bisa fokus dalam pemikiran. Nah, seperti itu. Fokus. Nah, seperti ini. Apapun taksu ya yang bisa dengan apapun swogino kita, profesi kita, kalau misalnya kita jadi guru, misalnya jadi petani, jadi balian, jadi undagi seperti saya ini. Jadi apapun itu ya, di sini kita nunas tuntunan ya. Nunas tuntunan agar kita bisa fokus dalam sebuah pikiran sehingga kita bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika kita bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya, jadi kita akan bisa metaksu. Artinya, kalau orang fokus itu tidak mungkin ada orang tidak fokus metaksu. Nah, belum metaksu itu tenada gitu istilahnya ya. Yang metaksu itu adalah orang yang memiliki intelektualitas yang mumpuni seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Tentu dengan proses belajar. Tidak cukup dengan membakti saja di taksu ya. Tidak cukup. Kita harus imbangi dengan belajar agar kita metaksu. Nah, kemudian kolaborasikan dengan doa, kolaborasikan dengan lunas tuntunan, dengan belajar yang giat. Jadi kita akan pinter. Nah, seperti itu. Nggih. Lagi sekali yang melinggih di sini adalah Dewi Saraswati. Seperti itu. Next sekarang di sebelahnya ini ada pelinggih rong duo. Nah, rong duo seperti ini posturnya ya. Nah, belum selesai Pak tukangnya nih. Masih ngatap nggih. Nah, niki desain ukirannya sama satu napas dengan bangun yang lain seperti ini ya. Satu napas. Nah, satu napas seperti ini. Di atasnya itu unsur kayu. Kayu ini kayu cepako ya. Kalau di Sangah itu kayu itu madan gitu istilahnya. Kayu cepako, ukir prado dengan dasar merah. Nah, di bawahnya ini ada unsur batu atau unsur tanah. Boleh pakai beton, boleh pakai bata, apapun itu yang penting ada unsur batu, tanahnya.
Seperti ini kolaborasi. Nah, ini ya rong duo. Rong duo ini karena banyak sumber yang tiang pelajari ya. Ada yang mengatakan ini adalah simbol Ruo de Benedo. Ada yang disebut di sini adalah tempat ya, tempat persinggahan atau pesaren gitu istilahnya. Banyak versi yang mengatakan hal itu. Bagi tiang tidak penting apapun itu karena ini merupakan sebuah keyakinan. Apa saja sah-sah saja seperti itu ya. Kita anggap rong duo ini adalah simbol Puruso Pradana. Seperti itu. Atau bisa kita simbolkan simbol Ruo Benedo. Apapun itu ya. Nah, karena ini adalah keyakinan, bukan masalah tentang benar dan salah, tapi lebih kepada desa kalopatro atau tetamian. Seperti itu. Nah, kemudian di sudut ini ya, di sudut ini ada Padmo, nggih. Padmo. Ini ada Padmo. Ya, mungkin terlihat nggih Padmo karena masih banyak perantos ini ya. Ada Padmo di sudut. Nah, Padmo itu menghadap ke teben pada dasarnya ya. Teben itu mana teben? Bisa kelot juga dianggap teben, kauh juga dianggap teben. Seperti itu. Atau nyudut juga dianggap teben. Nyudutnya ke mana? Tentu nyudutnya ke kelot kauh seperti itu ya. Nyudut kelot kauh. Belum ada apa ya? Tiang belum pernah membaca sastra yang mengharuskan Padmo itu menghadap ke selatan atau menghadap kauh atau nyudut. Itu sesuaikan dengan letak geografis ya. Seperti itu ya. Bukan masalah benar dan salah. Nah, itu mengenai tempat ya. Nah, jadi material yang digunakan Padmo ini utuh dia memang murni dari tanah ya. Dari tanah. Apapun jenis Padmo itu, apakah itu Padmo Sano, Padmo Anglayang, Padmo Capah, Padmo Sari, apapun itu jenis Padmo itu tanpa ada unsur kayu, semuanya unsur batu atau unsur tanah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau Padmo Sano tentu lengkap dengan bedawang, naga, nalo, Garuda, Wisnu, seperti itu. Nah, ini Padmo Sari ya. Siapa yang melinggih di Padmo ini? Yang melinggih di Padmo ini adalah tentu Ida Sang Hyang Widiwasa, Tritunggal ya, Sadasiwa, Pramosiwa, dan Siwa. Itu Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, artinya majang ring Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, kita ngelungsur tuntunan agar kita selalu rahayu. Nah, beliau yang melinggih di sini ya Sang Hyang Tunggal. Tritunggal istilahnya ya, Sadasiwa, Pramosiwa, dan Siwa. Nah, seperti itu semeton semuanya. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada yang disebut rong tiga, nggih. Rong tiga artinya seperti ini bentuk fisiknya, sama seperti taksu dan rong kalih. Ada unsur kayunya di atas, kemudian di bawahnya ada unsur apa ya? Unsur tanah atau unsur batu. Sama seperti yang lainnya, nggih. Sama. Jadi rong telu, rong tiga ini ada yang bilang adalah pelinggih yang Ida Betara yang guru. Ida Betara yang guru, ada bilang kemulan, ada orang telu. Apapun sebutannya tidak terlalu jangan itu terlalu dipermasalahkan. Yang penting bentuk fisiknya seperti ini. Rongnya 3 ya. Nah, jadi siapa yang melinggih di rong telu ini? Yang melinggih di rong telu ini adalah leluhur kita yang sampun bersih ya, sampun melalui proses pengabenan. Bersih. Seperti itu, bersih dalam arti sampun ngaben gitu istilahkannya ya. Kan ada banyak jenis aben gitu. Nah, jadi kalau leluhur kita yang di kanan dari objek yang kita maksudkan paling si kajo nggih. Leluhur kita yang puruso sane lanang. Nah, kemudian leluhur kita atau keluarga kita yang meninggal sudah diaben, yang istri cewek ya, itu dilinggihkan di rong paling kelod. Pradana ya. Pradana. Nah, kemudian yang di tengah ini Pramesti Guru. Pramesti Guru itu artinya leluhur kita yang sudah sangat lampau seperti itu. Ya. Nah, ada beberapa sumber yang juga menyebutkan di samping ini merupakan
linggih leluhur kita. Di sini juga linggih Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi simbolisnya adalah lahir, hidup, mati. Nah, seperti itu. Yang meninggal siapa? Brahma, Wisnu, Siwa. Itu ada beberapa materi yang mengatakan seperti itu, sehingga kalau digabungkan, kalau kita membanten istilahnya, atau yang meninggi di sini artinya secara otomatis 6 ya, 6. Siapa saja? Pertama leluhur kita yang perdana Pramesti Guru, dan kemudian leluhur kita yang Purusha. Nah, kemudian paling sekelot Brahma di tengah, Siwa paling sikajo Wisnu. Nah, seperti itu. Nah, jadi 6 lah kita ngaturan sesajen di sini, atau aturan atau banten. Seperti itu semeton semuanya ya. Tidak review makna dan fungsi pelinggih. Nah, kemudian di sini belum naik niki, belum naik. Ini adalah bataran piasan. Nah, seperti ini piasan alit, atau barangkali disebut piasan dewa juga biasa ya. Nah, ini ada unsur tanahnya, unsur batu ya, seperti ini. Nanti next kalau sudah naik. Nah, ini yang di atas ini nanti akan diangkat sama tukangnya. Nah, inilah bentuk fisiknya ya, yang di atas sama. Ada pakai perada, dasarnya merah nih. Nah, di pias ini siapa? Apakah ini merupakan alat bantu atau memang bagian dari pelinggih? Di beberapa pendapat mengatakan bahwa ini adalah alat bantu. Karena belum tentu juga di setiap pelinggih itu ada piasannya. Nah, di sisi lain ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah bagian dari pelinggih. Terus, kalau ini merupakan bagian dari pelinggih, siapa yang melinggih di sini? Kan begitu pertanyaannya, nggih. Di piasnya. Yang melinggih di sini adalah Sang Hyang Wenang, ya. Yang melinggih di sini disebutkan oleh sastra Sang Hyang Wenang. Jadi, salah satunya ya Sang Hyang Wenang ini. Terus apa makna dan fungsinya? Nah, ketika misalnya kita ngaturan upakara, oke, kita anggaplah saja membanten Canang Sari. Sebelum kita membanten Canang Sari, tentu pertama kita nunas penglukatan di piasan ini ya. Kita taruh dulu canang-canang yang sudah kita tanding ya di piasan. Nah, kemudian ngenyit dupo di piasan, kemudian lungsur tito anyar ketisen, artinya ngerapoh gitu istilahnya, kita bersihkan. Nah, artinya Sang Hyang Wenang inilah yang akan memproteksi, yang membersihkan dari malo-malo yang ada. Nah, kalau tidak contohkan misalnya kita membeli canang sari di pasar. Jadi tentu di sini ada malo-malo yang melekat seperti itu. Nah, disinilah kita lukat Sang Hyang Wenang lah yang ngelukat melalui tirto anyar itu. Nah, analoginya seperti itu. Atau sebaliknya begini, kalau misalnya di ladang, di ladang seperti ini kita cari busung buat canang sari. Barangkali busung itu sempat kita injek atau sempat kita tegain gitu istilahnya. Dalam arti itu dikategorikan masih mengandung malo, kurang higienis. Nah, artinya agar canang sari kita itu layak untuk diaturkan, maka dilungsurkanlah penglukatan di sini. Yang lukatan adalah Sang Hyang Wenang di piasan ini. Seperti itu, sehingga setelah tunasan tirto anyar di sini baru kita aturkan di masing-masing pelinggih yang kita maksud. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini diaturkan. Itulah tujuannya, nggih, piasan. Nah, kemudian kalau misalnya kita nunas pemuput majang ido selinggih ya, misalnya kalau piasnya itu baik ageng maupun alit, nunas pemuput majang ring ido selinggih, Ratu Prana, Pandita Empu, Wido Resi, Bujango, Begawan, siapapun itu. Nah, jadi di sini akan dilinggihkan yang disebut dengan Siwa Reko, karena ido Pandita Empu dan setaranya itu adalah Siwa Sekalo. Seperti itu. Rikilah Siwa Reko melinggih di sini melinggih. Oke. Di piasan ini dilinggihkan. Kalau alit begini tentu kita membuat balai pewedan, balai pemujan namanya. Nah, kalau piasanya gede kita tidak usah lagi membuat pemujan. Nah, seperti itu. Karena beliau adalah Siwa Sekalo. Nah, seperti itu reviewnya. Nah, kemudian kita akan mereview lebuh. Nah, di sini ada juga pelinggih lebuh disebut ya. Pelinggih lebuh.
Nah ini pelinggih leboh ke. Pelinggih leboh. Ada bilang pelinggih Durgamayo, penumbak rurung, apa begitu ya. Ini kita sebut leboh saja. Nah siapa yang melinggih di leboh ini? Yang melinggih di leboh adalah sang kita kalau rajo. Kalau ya. Kalau tujuannya apa? Nah, jadi disinilah kita mengaturkan sesajen. Agar kalau itu tidak mengganggu kita, tidak masuk ke rumah kita. Nah, jadi kalau itu fokus di sini. Nah, kasih sesajen kalaunya di mana? Di leboh ini. Agar kalau itu mengganggu, karena sifat kalau itu adalah mengecoh. Kalau itu tidak pernah menyakiti. Kalau itu sifatnya mengidentifikasi, mengecoh kita, mengintimidasi istilahnya ya. Agar kita cepat emosi, marah, seperti itu. Kalau tidak menyakiti, sifatnya mengecoh. Nah, agar kita tidak dikecoh, pangten kalon kita istilahnya disinilah katuran sesajen ya. Apa itu? Sang kita kalau raja, ini saya ngaturan tipat, saya ngaturan roti. Mohon jangan ganggu kami semua di keluarga ini. Silakan nikmati. Nah, seperti itu. Nikmati sesajian kami. Seperti itu. Nah, dengan begitu, jadi kita diyakini akan aman, nyaman seluruh keluarga. Seperti itu teman-teman semuanya. Barangkali apa yang Tiang jelaskan di sini bermanfaat untuk Ratu Widodane semuanya. Jika ada pertanyaan langsung saja WA Tiang atau tulis di kolom komentar. Pasti akan Tiang jawab ya. Nah, yang paling penting sekarang, yang paling penting dari video ini ketika Ratu Widodane semeton semuanya berencana membangun sanggah, pura, bali-bali, rumah modern, rumah berlantai ya, villa seperti itu. Jangan sungkan hubungi Tiang Nyoman Murdana, Ude Murdan Sanggah, CP Mulia Bali Style. Tiang adalah ahli dari mendesain sampai mengerjakan fisik proyek ya. Baik proyek itu berskala kecil maupun berskala besar. Tiang banyak tim. Semua ahli Tiang miliki ya. Ahli desain, arsitektur nasional, arsitektur modern, arsitektur Bali ya. Tiang langsung. Tim pelaksana di lapangan semua lengkap. Ahli batu, ahli kayu, ahli besi. Semuanya ya. Tim Tiang lengkap. Kru CP Mulia Bali Style sangat lengkap sekali ya. Jangan ragu-ragu lagi hubungi Tiang Nyoman Murdana di 081 337 436 246. Atau kalau memang pas kebetulan lewat depan kantor Tiang, silakan mampir berkonsultasi ya. Di Jalan Ratna nomor 999X Baho Mengui Badung, depan Pasar Bunga Taman Sari. Di sana kantor Tiang Setiap hari kerja selalu ada staf dan bahkan Tiang ada di sana. Baik sebeton, terima kasih atas atensinya, sudah meluangkan waktu. Sinap saya dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.